Hadis berikutnya. Dari Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salasa. Nabi kalau makan itu kata Anas menjilat jarinya yang 3 sudah ini. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Juhaifah qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun aku tidak makan sambil bertelekan. Nah, di sini dijelaskan tentang al-ittika asna al-akl. Ya, duduk bertelekan ketika makan. Jadi duduk bertelekan tadi tidak masalah, namun ketika makan itu yang dipermasalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud di sini? Yaitu at-tamakkunu fil julus. Duduk mantep, ya. Mantep, duduknya serius untuk makan. Apapun bentuk duduknya. Ini tafsiran yang pertama. Apapun bentuk duduknya tapi dia serius pokoknya. Serius, mantep pokoknya. Ngecup itu duluan. Mana yang strategis bisa dijangkau galau. Nah, itu namanya itika. Duduk sini bela, ini terjangkau galau nih. Situ, sip nih. Nah, itu namanya itika. Ketika seseorang duduk untuk makan dengan duduk yang mantap, fa innaha tastad'i, ini mendorong untuk dia untuk banyak makan. Ya. Walihada qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, seorang tabi'in, mereka mengatakan kanu yakrahuna ayyakulu tukaan makhafata an ta'zamu butunuhum. Ya, ini Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in mengatakan kanu, mereka para sahabat itu tidak suka duduk tukatan, duduk bertelekan ketika makan, duduk serius ketika makan. Duduk yang mantap, mapan duduknya. Sender. Ini, pokoknya mantap lah pokoknya. Malas nak tegak lagi. Kenapa? Karena mereka takut perut mereka besar. Jadi ternyata para sahabat dan para tabi'in itu memikirkan jangan sampai perut mereka besar. Ya. Khawatir males kalau perutnya besar. Ada yang mengatakan al-ittika, yaitu seseorang makan dengan sambil bersandar pada satu tangannya. Ada lagi mengatakan syakoihi, betis ya, syakoihi. Kemudian pengertian duduk itika, intinya duduk itika itu duduk yang serius untuk makan. Nah, itu kalau bisa selesai bab ini. Kemudian hadis berikutnya. Itu ucapan Ibnu Qayyim sudah kita bahas tadi. Hadis ke-140. Dan 141 sama hadisnya, jalurnya beda. Dari Ka'ab bin Malik an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi ats-tsalath wa yal'aquhunna. Nabi makan dengan 3 jarinya kemudian menjilatinya. Ini juga sudah bahas. Kemudian dari Anas bin Malik dia mengatakan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'i. Kata Anas bin Malik, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamar, kurma. Kemudian aku melihat beliau makan dengan duduk ik'a. Dan saat itu beliau dalam kondisi lapar. Nah, penulis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menutup bab ini dengan hadis ini. Hadis Anas bin Malik. Yang dalam riwayat Ahmad disebutkan dia, ya tadi utia, dihadapkan.
Ini ternyata ini hadiah. Kurma ini adalah hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini versi lengkapnya, Ahmad. Faja'ala yaqsimuhu bimiktalin wahidin. Ya. Wa ana rasuluhu bihi hatta faragha minhu. Kata Anas bin Malik, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW kurma. Kemudian kurma ini dibagi-bagi oleh Nabi. Dan Nabi bagi dengan keranjang, satu keranjang. Nabi taruh satu keranjang. Nabi utus aku untuk bagi-bagi kurma ini sampai habis. Sampai habis yang bagian untuk dibagi. Faja'ala ya'kulu wa huwa muq'in. Aklan dzari'an fa'araftu fi aklihi al-ju'a. Ya. Setelah itu baru beliau makan dengan duduk ik'a. Beliau makan dengan cepat. Dari situ aku tahu beliau sedang dalam kondisi lapar. Ini akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau dalam kondisi lapar, beliau dapat hadiah, dibagi dulu. Luar biasa ya. Masya Allah. Kalau kita dapat hadiah, wah, lapar, mesin ini dia. Jangan ada yang tahu nih. Ini dibagi dulu. Dibagi dulu, dia utus orang sebagi, dapat galuang, baru beliau makan. Sama ketika beliau perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan musim dingin. Perang Khandaq musim dingin. Antum kalau musim dingin kan sampai siang itu singkat. Ya, karena lapar. Allah tahu gitu, kondisi lapar. Para sahabat 3 hari tidak makan. Nyangkul baret. Bekuli. 3 hari tidak makan, bayangkan tuh. Lapar, lemes macam mana. Ya. Para sahabat kelaparan kalau. Nak ngomong dengan Rasulullah SAW. Pas Rasulullah buka baju, nyangkul juga, dijingok 2 batunya sini. Wih, lebih lapar lagi. Rupanya. Ya, rupanya Rasulullah lebih lapar lagi, tak jadi para sahabat. Ayo nak. Nah ini ketika ada, Masya Allah, ini namanya ithar. Dan ithar itu lebih dermawan, lebih utama dari dermawan. Ithar itu mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain dalam permasalahan dunia. Itu ithar. Dan semakin, misalnya cek ini, nanti kita 2 nasi bungkus, ya, kita lapar, tidak kita makan dua-duanya, tapi kita menjogong kok. Itu ithar. Lebih hebat lagi itharnya kalau punya 1. Kita lapar, orang lain lagi juga lapar, ditunjuk. Itu lebih hebat dari dermawan. Ya, ithar. Dan para sahabat Nabi SAW itu disifati oleh Allah. Mereka itu, para sahabat, mereka itu ithar. Walaupun mereka orang yang sangat berkebutuhan. Ya. Ini jadi seorang yang tidak punya, itu bisa mengalahkan orang yang kaya dermawan. Dengan sifat ithar. Dengan sifat ithar ini. Seorang bisa. Kalau orang yang kaya, dia punya banyak, dibagi ke orang, tidak berat. Karena masih punya banyak. Tapi kalau ithar tidak punya, ngenjuk. Itu berat. Ya. Nah Rasulullah SAW itu ithar. Ngajarkan para sahabat ithar. Ya, cak mana wong makan dulu, baru makan. Ya, itu namanya ithar. Jadi awalnya tidak tahu Anas kalau Rasulullah kelaparan. Dan artinya juga beliau tidak ngeluh, santai bewongnya. Tidak ngomong. Dari mana Anas tahu? Tahunya ketika Nabi makan cepat. Oh, lapar Rasulullah ya. Dari situ. Kemudian karena sallallahu alaihi wasallam bihi ju'un syadidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kelaparan yang sangat. Kemudian dihadiahkan kepada beliau kurma. Namun beliau tidak memulai memakan kurma tersebut secara pribadi. Tapi beliau bagi-bagi dulu dengan cara mengirim pembantu beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an untuk membawa kurma tadi dengan keranjang, membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Tsumma yarji'u liyadhhaba bimithlihi ila al-akhar. Kemudian keranjang bawa lagi nih keranjang yang lain, kirim. Wa karrara dzalika hatta faragha.
sampai habis ya. Jatah untuk dibagi ke habis. Bagi. Terus Nabi. Belum makan Nabi. Ya. Sampai orang-orang yang membutuhkan ini dapat semua. Tsumma akala. Baru setelah itu Nabi makan. Ya. Jadi kalau ada antum melihat sifat mulia itu semuanya daripada Rasulullah. Ya, semuanya daripada Rasulullah. Saya tuh dengar ada manajemen keuangan, ada orang ceramah tentang manajemen keuangan. Dia cerita di antara poor mentality, di antara mental miskin itu membeli barang karena pengen, bukan karena butuh. Jadi misalnya punya sepatu hitam, pengen sepatu biru, pengen sepatu terus itu. Ini katanya mental miskin. Itu kan akhlak mulia berarti. Kalau tidak seperti itu berarti akhlak mulia. Jadi punya barang satu, kemudian setelah itu investasi. Saya ingat Rasulullah. Ini akhlak yang terpuji di antara akhlak terpuji dalam manajemen keuangan. Ternyata ada pada Rasulullah. Kita kemarin bahas Rasulullah SAW itu pakai pakaian sampai buruk. Bukan tunggu bosan. Udah kita bahas kemarin kan. Beliau pakai pakaian itu tunggu buruk. Bukan bosan beli lagi tidak. Investasinya dalam apa? Amal. Lebih hebat lagi. Gitu. Kata saya, ini akhlak-akhlak mulia yang ditemukan oleh orang zaman sekarang mungkin ternyata ada semua pada Rasulullah SAW. Ini luar biasa berarti, ya. Nah kemudian wahuwa muq'in minal ju', beliau duduk dengan duduk ik'a. Duduk ik'a ini ada dua bentuk, yaitu duduk dengan bertumpu pada dua paha. Min ghairi tamakkun, ya, ya seperti kita duduk di antara dua sujud. Itu kan kita bertumpu dengan paha kita. Kemudian cara lain yaitu seorang duduk ka'annahu musta'iddun lin nuhud. Seolah-olah dia ini sudah siap-siap nak tegak. Ya, yaitu seseorang yang meletakkan pantatnya di tumitnya. Tumit itu ini kan. Seorang duduk di atas tumitnya kan cacat nak tegak, ini sudah siap. Ya. Ya, ini model duduk ik'a. Jadi Rasulullah SAW itu ketika ini duduknya atau duduk di antara dua sujud atau seperti duduk ik'a yang kita ketahui. Ya, demikian apa yang kita bisa kaji pada kesempatan malam hari ini. Besok insya Allah pekan depan Ramadan belum? Sudah Ramadan ya? Ayo libur berarti. Sudah berarti. Habis Ramadan kita ketemu tentang menu makan Rasulullah. Ya insya Allah. Habis Ramadan baru bahas tentang menu makanannya Rasulullah. Ya saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi nanti ba'da Ramadan. Ya. Dengan melanjutkan membahas tentang menu makanan Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.